Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekurangan suatu apapun, khususnya kelas 7 Sanawiyah Nurul Falah Arman. Tetap di rumah, semangat untuk belajar walaupun kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita lanjutkan materi yang terdahulu, yaitu kita lanjutkan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalian telah mengetahui bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain bergerak, bernapas, beradaptasi, peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, serta memiliki bahan genetik. Suatu benda tak hidup dapat memiliki salah satu ciri kehidupan. Meskipun demikian, suatu benda tidak dapat digolongkan sebagai makhluk hidup apabila tidak memiliki keseluruhan ciri-ciri kehidupan tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Nah, untuk mengetahui salah satu ciri kehidupan yang dimiliki makhluk hidup, coba kalian perhatikan. Di situ ada kita menganalisis ciri kehidupan pada tumbuhan. Tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki semua ciri kehidupan. Nah, kalian nanti coba lagi untuk mengamati tentang perkecambahan biji yang dapat diakses pada alamat website https://bit.ly/2h2r7u7 YouTube. Nanti akan kita dapati di situ apa saja yang dimiliki tumbuhan pada peristiwa tersebut. Terus mengenai ciri yang ditunjukkan pada proses tersebut. Nah, kalian nanti bisa mengamati, menyimaknya, dan memperoleh hasil kalian berupa simpulan. Nah, kalau kalian sudah lakukan hal tersebut, kita mengetahui bahwa tumbuhan dapat melakukan pertumbuhan dan perkembangan, bergerak, serta peka terhadap rangsang. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri kehidupan yang lain. Apa saja ciri-ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup? Ayo kita pelajari materi berikut. Barangkali kalian juga sudah pernah mengikutinya ketika kalian berada di sekolah dasar. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang mudah kamu amati yaitu gerakan pada manusia dan sebagian besar hewan. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Alat gerak manusia berupa tangan dan kaki. Adapun alat gerak pada hewan berupa kaki, tungkai,
sayap, dan sirip. Gerakan pada tumbuhan sangat lambat sehingga sulit untuk diamati oleh mata kita. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif. Tumbuhan melakukan gerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, gerak bunga matahari ke arah cahaya matahari dan gerak akar menuju bawah tanah untuk mencari air. Itu yang gerak tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Gerak pada tumbuhan, semua makhluk hidup baik hewan, manusia, dan tumbuhan memiliki ciri kehidupan, yaitu mampu bergerak. Pergerakan pada hewan dan manusia mudah diamati karena keduanya dapat berpindah tempat. Namun, gerakan pada tumbuhan sulit untuk diamati karena tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Untuk memperluas wawasan kita tentang gerak tumbuhan, ini bukalah alamat website yang ada di buku kalian. Kalian amati di situ mengenai gerak pada tumbuhan. Setelah itu kalian juga coba seperti tadi lagi, kalian buat rangkumannya. Ini rangkumannya hanya untuk kamu pelajari di buku kamu sendiri. Ini sebagai bahan tambahan untuk kita belajar ingin mengetahui tentang gerak. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang diterima. Nah, kemampuan ini disebut namanya iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh dapat berupa rangsang yang bersifat fisik dan kimiawi. Contoh, rangsang yang bersifat fisik yaitu intensitas cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sementara, rangsang yang bersifat kimiawi dapat berupa bau zat kimia tertentu. Rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Ada 5 alat indera, yaitu mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau, lidah peka terhadap rasa, serta kulit peka terhadap sentuhan. Perubahan suhu dan tekanan, semua rangsang akan diterima oleh reseptor pada alat indera. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke sistem saraf pusat, sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang tersebut. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf untuk menerima dan menyebarkan rangsang. Rangsang yang datang pada tumbuhan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contoh, daun putri malu. Kalian kenal? Ini akan mengatup jika disentuh. Ada gambar di sebelah, kalau kita sentuh, ini dia mengatup, kuncup. Kalau kita tidak, dia mekar. 3. Bernapas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen, O2, dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Selain energi, pembakaran makanan menghasilkan
uap air H2O dan karbon dioksida CO2. Kedua zat ini dikeluarkan saat makhluk hidup menghembuskan napas. Adapun proses pembakaran makanan dapat digambarkan dalam reaksi kimia berikut. Kalian lihat nanti di bawah, glukosa, oksigen, langsung menuju ke arah karbon dioksida, uap air, energi. Alat pernapasan pada makhluk hidup bermacam-macam. Paru-paru merupakan alat pernapasan pada manusia dan hewan darat. Insang merupakan alat pernapasan pada hewan air. Trakea merupakan alat pernapasan serangga. Tumbuhan tidak memiliki paru-paru, insang atau trakea sebagai alat pernapasan. Tumbuhan memiliki alat pernapasan khusus, yaitu stomata dan lentisel. Stomata merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun, dan lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan kulit batang. Yang keempat, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini berguna agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Bentuk adaptasi terdiri atas 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contoh, adaptasi bentuk tubuh atau alat tubuh. Contohnya adaptasi morfologi, yaitu tumbuhan air yang memiliki daun lebar. Misalnya teratai. Daun lebar tersebut berperan membantu mempercepat penguapan. Ada gambar di bawah, tolong kalian perhatikan gambar 2, 3. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contoh, adaptasi fisiologi yaitu bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga agar datang membantu penyerbukannya. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh, adaptasi tingkah laku yaitu bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya agar keberadaannya tidak diketahui pemangsa. 5. Memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat, yaitu terdiri atas DNA, deoksiribonukleotid acid, dan RNA. DNA. RNA terangkai di dalam kromosom. Bahan genetik berperan mensintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Keberadaan materi genetik ini memungkinkan makhluk hidup untuk dapat memperbanyak diri. Kita perhatikan rantai DNA yaitu pada gambar 24 di samping. Apakah makhluk hidup hanya memiliki kelima ciri kehidupan tersebut? Tentu saja tidak. Makhluk hidup masih memiliki ciri kehidupan yang lain. Apa saja ciri kehidupan lain yang dimiliki oleh makhluk hidup? Untuk mengetahuinya, kamu dapat memindai dari QR kode berikut. Kita perhatikan di bawah ciri-ciri pada makhluk hidup. Kita buka lagi website yang ada petunjuknya di situ. Di samping untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup.
Selain bergerak, peka terhadap rangsang, bernapas, beradaptasi, dan memiliki bahan genetik. Setelah kamu membaca materi pada halaman tersebut, ini kita bikin catatan kecil daripada isi materi tersebut. Nah, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan, apa saja ciri-ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup selain yang bergerak, peka terhadap rangsang, bernapas, beradaptasi, dan memiliki bahan genetik. Juga dapat menyebutkan contoh dan setiap ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Berdasarkan apa yang telah kalian lakukan tadi, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya. Keberadaan makhluk hidup di alam ini dan benda-benda tak hidup di lingkungan merupakan karunia Tuhan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, kita telah mempelajari ciri-ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Untuk lebih memahaminya, ciri-ciri makhluk hidup, kita akan melakukan kegiatan ini masih di rumah. Ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Salah satu ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia dan hewan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari janin hingga dewasa. Sementara itu, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari perkecambahan biji hingga dewasa. Sekarang kita coba untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 1. Kita lakukan kegiatan secara berkelompok, ya mungkin di rumah tidak, ya kalian amati sendiri saja bisa. Kita kelompokkan, akan mendapat 1 lembar kertas manila dan 1 amplop berisi kartu bergambar. 3. Kalian buat skema pada kertas manila masing-masing tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang diterima oleh setiap kelompok. Ya, ini kalau kita berkelompok ya. Jadi kamu sendiri dulu. Nah, setelah itu baru kita buat skema sesuai dengan kreativitas masing-masing kalian. Ini dapat menghasilkan skema yang menarik. Oh, makhluk hidup ini. Nah, kalau nanti kita sudah berjumpa berada di kelas, kita akan laksanakan di dalam kelas. Sekian dulu materi kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih mengenai materi yang di awal tadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ tambahan sedikit, ada latihan uji kompetensi 2, tapi dikerjakan di rumah saja. Nanti akan kita lanjutkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekian.